Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Kita akan sama-sama mendengarkan warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Sola Gracia Padang. Datanglah kembali beribadah bersama-sama dengan kami, karena GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan khusus seperti pelayanan doa, konseling, serta pelayanan lainnya dapat menghubungi media online yang ada di bawah ini. Dan setelah ibadah raya akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, bawa dan dampingi anak-anak kita untuk mengikuti ibadah hari ini dan mendengarkan kabar sukacita. Berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Arta Sasta Raja Pinem. Tetap jaga diri, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dan selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Senang rasanya bisa bertemu kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum mulai ke ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami melihat bagaimana Tuhan hadir dan melawat setiap umat-Mu dari minggu-minggu yang sudah kami jalani. Bahkan pada minggu ini Tuhan, pagi hari ini kami percaya Tuhan, urapan yang sama, lawatan yang sama, hadirat yang sama Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Memenuhi tempat dimanapun kami menyaksikan Tuhan Yesus dan beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap perangkat media elektronik yang kami gunakan. Biar Tuhan yang turut campur tangan bekerja memberkati Bapa sampai dengan ibadah ini selesai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita bersama-sama. Pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau dipilih Tuhan, dibuat Tuhan sebagai bejananya. Haleluya. Angkat suaramu, angkat pujian ini, katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Jadikan kami Tuhan bejanamu. Katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Haleluya, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungguhku di kakimu, tersungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Oh haleluya. Mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, sebab hanya di dalam-Mu saja Tuhan ku temukan ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan ketenangan Tuhan Yesus. Kau yang membuat hati kami tenang Tuhan. Bimbing dan pimpin kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan teguh. Hati kami berserah penuh kepadamu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teduh. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa, angkat suaramu, katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teduh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak kami sesalkan hidupku Tuhan, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, tangan kami Tuhan Kau pegang teguh Tuhan, sebab Engkau yang membimbing kami Tuhan. Dan hati kami Tuhan hanya terpaut, hanya berserah kepada Tuhan saja yang empunya atas segalanya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa semuanya Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami akan menaikkan pujian kami, bersuka cita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita mau puji Tuhan kita, sebab hanya dengan Tuhan kita akan dibawa berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Katakan, denganmu Tuhan. Pujian ini katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bertepuk tangan memuji Tuhan, bersuka cita, sebab Dia Allah yang setia, kesetiaannya besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, sebab Kaulah Raja dalam kehidupanku. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan atas berkat-Mu untuk kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah ya Bapa. Walaupun kami beribadah dengan online, tapi kami percaya sukacita yang kami dapatkan berasal daripada Tuhan. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan. Ya Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau memberkati setiap ladang pencaharian, setiap usaha mereka ya Bapa. Biarlah kami bisa memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, sebab Tuhan telah memulihkan keadaan Sion. Kita berharap Tuhan juga akan memulihkan keadaan saat ini, memulihkan kehidupan kita bersama-sama. Haleluya. Berikan penuh dengan sukacita. Angkat suaramu, katakan, marilah kita berjalan maju. Marilah kita berjalan maju, menabur benih yang pasti tumbuh. Allah setia, Tuhan berkuasa memberikan berkat-Nya. Gereja Tuhan jangan menyerah dalam derita dan air mata. Akan pulang pasti kembali membawa berkat-Nya. Tuhan memulihkan Sion, Tuhan memulihkan Sion. Ku bersorak-sorai
Haleluya. Saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahku, terkagum, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Angkat tanganmu, katakan, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi pedang, kami ada. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita berada kembali pada ibadah raya Minggu GBI Jemaat Sola Gracia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat-tempat lain. Tetapi ini adalah hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya seluruh hidup kami, Bapa yang mempunyai seluruh kebenaran yang memerdekakan kami. Kepadamu kami bersyukur, kami berterima kasih buat perkenanan Tuhan hari ini. Boleh memperkenan kami menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Urapi kami hari ini Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengurapan yang memberikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga kami dimerdekakan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Bekerjalah, giatlah Tuhan, biarlah malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekitar kami, membentengi kami, menjagai kami, sehingga kami mendengar firman-Mu dan kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal bagaimana mukjizat itu terjadi. Hampir semua orang percaya, orang Kristen, orang-orang beriman, hampir semua manusia selalu berharap miracle, ada keajaiban, ada kejadian-kejadian yang dahsyat atau mukjizat-mukjizat di dalam hidupnya. Siapa yang tidak suka mukjizat? Tetapi peristiwa terjadinya mukjizat bukanlah sebuah peristiwa untung-untungan, tetapi juga bukan hasil rekayasa manusia. Mukjizat terjadi di antara iman dan ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan perihal 10 orang yang mengidap penyakit kusta. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, iman dan ketaatan menghasilkan mukjizat. Artinya mukjizat adalah perpaduan iman, berjumpanya iman dengan ketaatan. Hidup kita akan penuh mukjizat apabila iman mengejawantah dalam ketaatan kita. Itu sebabnya apabila ada ketaatan terhadap iman, maka mukjizat terjadi. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan, ucapan-ucapan Yesus di dalam Alkitab yang dipercayai lalu ditindaki atau diresponi dalam bentuk tindakan selalu menghasilkan mukjizat. Kita lihat mukjizat pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di perjamuan kawin di Kana.
Satu hal yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin anggur yang sedap akan muncul dari air pembasuhan kaki. Tetapi mereka percaya dan mereka bertindak, mereka taat. Hampir semua, boleh dikatakan semua tindakan itu membutuhkan iman, percaya. Dan saya mau katakan kepada kita, peristiwa di sini tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus juga adalah tindakan perpaduan antara iman dengan ketaatan. Kita tahu kusta adalah satu penyakit yang di dalam Alkitab, warisan dari perjanjian lama, mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang sangat dikutuki oleh orang-orang Israel. Itu sebabnya orang-orang yang mengidap kusta harus disingkirkan, diasingkan. Mereka harus disuruh keluar, dalam tanda petik dibuang dari kampung, dari pemukiman, dari perkemahan. Mereka harus dibuat di sebuah tempat di luar pintu gerbang, jauh dari perkampungan. Dan untuk menyatakan bahwa ini adalah kusta, harus diidentifikasi oleh pihak yang kompeten untuk itu, yakni imam-imam. Imam yang harus mengatakan ini kusta, ini tidak kusta. Kalau kulitnya lebam ke bawah menurun dari kulit lain dan bulunya mulai menjadi putih, dan imam mengatakan ini kusta, dia tidak bisa tidak, dia harus disingkirkan, diasingkan dari rumah, dari keluarga, dari kehidupan sosial, dan dia disendirikan di gubuk atau di tempat di mana dia diasingkan di luar pintu gerbang. Saudara, ini adalah kusta jasmani. Saya dari tahun 89 hingga tahun 90, saya melayani setiap hari Kamis. Habis doa puasa ketika saya masih kuliah sekolah Alkitab di Petamburan, saya setiap hari Kamis habis doa puasa berangkat dengan tim, bawa tim. Selalu berangkat ke rumah sakit Sitanala di Tangerang untuk melayani saudara-saudara yang berpenyakit kusta di rumah sakit kusta Sitanala. Jadi kami bisa melihat bagaimana lepra atau kusta itu menggerogoti saudara bagian-bagian tubuh, bahkan kalau mata sudah melemah, bahkan bisa buta saudara. Dan rasa bisa mati kalau sudah saraf-saraf putus oleh penyerangan kusta. Sehingga akhirnya orang yang berpenyakit kusta bisa sampai tidak punya perasaan, tidak merasa lagi kalau saraf-saraf utamanya telah diserang oleh kusta atau lepra itu. Tetapi saudara, yang lebih parah daripada kusta jasmani adalah kusta rohani, yaitu orang yang digerogoti dosa. Kita melihat hampir sama saudara. Bagaimana orang yang berpenyakit kusta ini tidak boleh tinggal dengan orang yang masyarakat biasa, citizen biasa, dan mereka keluar dari kehidupan warga biasa dan dikucilkan menurut Alkitab. Di dalam kitab Imamat, kalau kita melihat Imamat 13 ayat 1 sampai 59, lalu pentahirannya Imamat 14 ayat 1 sampai 57, kita bisa melihat di situ panjang lebar tentang kusta dan bagaimana imam menyatakan ini kusta dan bagaimana imam menyatakan ini tahir, dia sudah sembuh, kustanya sudah tidak berbahaya lagi atau sudah tidak ada lagi, dan dia bisa diterima setelah melalui hukum pentahiran atas penyakit kusta. Tetapi yang jelas mereka dikucilkan, mereka pergi. Nah, kalau orang penyakit kusta rohani oleh karena dosa, kita bisa melihat bagaimana orang inferior, bagaimana orang merasa rendah diri, minder, dan tidak mau datang ke persekutuan. Sebenarnya bukan mereka tidak rindu, bukan mereka tidak punya hasrat, bukan mereka tidak punya keinginan. Orang-orang berdosa bukan tidak ingin datang ke gereja, tapi iblis menipunya begitu rupa, membuat dia merasa malu, membuat dia merasa minder, membuat dia merasa takut, membuat dia merasa benci, membuat dia merasa muak, dan segala perasaan yang kacau balau ditimbulkan iblis sebagai akibat dosa, dan dia menjadi tawanan seperti itu rupa. Orang-orang yang kusta jasmani sesungguhnya merindukan keluarganya, merindukan kerabatnya, merindukan suasana rumah tangga yang hangat. Tetapi karena dia ada dalam keadaan diserang atau diidap oleh kusta, maka tidak memungkinkan untuk dia bisa bergabung. Itu sebabnya mereka ditempatkan di luar pintu gerbang. Tetapi saudara, ini penting kita cermati dan penting kita teladani dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan Yesus tidak melewati mereka, saudara, mereka tidak akan jumpa dengan kesembuhan. Mereka tidak akan jumpa dengan Yesus yang menjadi sumber kesembuhan, ketahiran mereka.
Kalau Yesus tidak lintas dari sana, tidak lewat dari sana, tidak menyusur dari sana seperti bahasa Alkitab yang mengatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan satu tindakan. Ini adalah inisiatif dari Allah. Perjumpaan orang berdosa dengan Tuhan Yesus, perjumpaan siapapun termasuk saya dengan Tuhan Yesus adalah inisiatif Allah. Allah telah memulai. In every encounter there is God has made the first step. Tuhan telah melakukan langkah pertama. Ketika Tuhan melakukan langkah pertama, kita harus melangkah untuk langkah-langkah selanjutnya di dalam jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang punya inisiatif perjumpaan itu selalu Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 19, bagaimana Tuhan Yesus berkeliling kota Yeriko. Sebenarnya itu sudah hari yang sangat dekat kepada hari pengorbanannya. Sudah sangat dekat kepada hari di mana dia akan disalibkan sebagai domba Paskah. Tapi ia masih sempatkan waktu untuk pergi mengitari kota Yeriko supaya sempat menyelamatkan satu orang yang punya kerinduan yang namanya Sakeus, seorang pemungut cukai. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan ketika pulang dalam pelayanannya harus menyempatkan diri mengitar ke Sikem. Di Sikar, lalu dia berada di sumur Yakub, dan ketika murid-muridnya pergi ke kota mencari roti atau bekal makanan, Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Saudara bisa lihat, kalau bukan inisiatif dari Allah, tidak seorang pun yang mencari Tuhan. Alkitab mencatat semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma pasal 1 dikatakan bahwa semua mulut mendayu-dayu, lidah berbisa, dan semua kaki gampang berbuat dosa, tangan semua cemar, dan tidak ada keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Tidak seorang pun yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Itu sebabnya saudara, kita bisa percaya bagaimana bahwa tidak ada sebenarnya upaya-upaya tindakan-tindakan kristenisasi dengan segala tindakan-tindakan agamawi, sebab tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dan kalau Tuhan tidak memulai langkah pertama untuk perjumpaan orang itu dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, tidak seorang pun berkehendak mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang berkehendak mencari manusia, dan manusia yang dicarinya itu adalah manusia yang berdosa. Yesus Kristus berulang-ulang berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit, dan bukan orang benar yang membutuhkan juru selamat, tapi orang berdosa. Dan Anak Manusia telah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang hilang. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, gereja pun mestinya harus meniru pelayanan Tuhan Yesus. Yesus berjalan keluar dari Yerusalem dan dia mengitar ke perbatasan Samaria dan Galilea. Ada satu daerah semestinya perjumpaan bahwa di mana orang berdosa tidak bisa datang ke gereja dan tidak mau ke gereja, enggan datang ke gereja, enggan datang ke persekutuan, enggan datang kepada komunitas-komunitas rohani, tetapi gereja harus keluar meninggalkan kenyamanannya dan berjumpa dan mengadakan perjumpaan dengan orang-orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, ini penting kita pahami semua. Ini penting dipahami oleh orang-orang percaya untuk semua beranjak keluar, reach out, pergi keluar, go out, pergi keluar, menjangkau orang-orang, mencapai orang-orang. Masih banyak orang-orang yang belum bisa diselamatkan, dan hari-hari ini kita sudah dimudahkan dengan sistem teknologi, sistem informatika, teknologi yang ada sekarang, dengan media sosial yang ada sekarang. Kita bisa ke seluruh penjuru dunia, tidak perlu harus kita pergi lagi lintas benua, sebab dengan pelayanan kita dengan menggunakan multimedia, kita bisa menggunakan pelayanan lintas benua. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus keluar dan masuk kepada tapal batas. Di manakah tapal batas antara gereja atau orang kudus dengan dunia ini? Kita harus keluar. Itu sebabnya kenapa kita harus pergi, menjangkau, mengasihi, turun ke jalan-jalan, dan menceritakan kasih sayang, membagikan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Sebab saudara, tidak ada seorang pun yang benar, dan kita sendiri pun tidak. Tetapi Tuhan dalam perjumpaannya dengan kita, atau menjumpakan dirinya kepada kita, telah memungkinkan kita menjadi layak dan ditebus dari dosa-dosa kita, dari cara hidup kita yang sia-sia, dari kusta-kusta rohani yang menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan Dia dan menjadi alatnya yang heran.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali kepada kisah orang kusta ini yang dikatakan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 itu, bahwa itu adalah murni inisiatif daripada Allah. Dan jika Allah telah memulai sesuatu dengan kita, jika Allah telah memulai sesuatu dengan Anda, Dia tidak akan berhenti hingga kesudahannya. Tuhan tidak akan pernah berhenti, Dia akan terus melakukannya sampai hari Kristus Yesus Tuhan kita. He will not stop. Kita buka kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 berkata seperti itu. Dikatakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan bagaimana kalau Allah terus-menerus memikirkan kita, Allah terus-menerus memperhatikan kita, semestinya kita juga harus memperhatikan Tuhan. Ada orang berkata begini, mana, saya nggak pernah diperhatiin Tuhan, yang diperhatiin cuma si Anu, yang diperhatiin Tuhan cuma si itu, yang diperhatikan Tuhan cuma bapak itu, ibu itu, keluarga sana, keluarga lain, keluarga saya tidak. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara berada di sebuah ruangan atau sebuah tempat, sebuah situasi, dan saudara diperhatikan orang terus-menerus, saudara nggak tahu bahwa saudara diperhatikan kalau saudara tidak juga melihat dia. Tapi ketika saudara melihat dia, oh dia sedang perhatikan saudara. Saudara lihat lagi, dia perhatikan saya. Saudara lihat lagi dia perhatikan saya. Makin sering saudara perhatikan dia, makin yakin dan tahu saudara bahwa dia perhatikan saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan perhatikan kita. Entahkah kita memperhatikan dia atau tidak memperhatikan dia, tapi dia tetap perhatikan kita. Persoalannya kalau kita tidak melirik kepada Tuhan, kita tidak memperhatikan Tuhan juga. Kita abai terhadap Tuhan, kita pun tidak tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita. Karena itu saudara, mari kita belajar memperhatikan Tuhan juga, sehingga kita bisa tahu, bisa yakin, bisa nyaman bahwa Tuhan memperhatikan kita. Bahkan siang dan malam Dia perhatikan kita. Bahkan Dia berkata, aku tidak pernah punya rencana buruk terhadap hidupmu. Rancanganku bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini kita perhatikan. Jadi ayat 12 dikatakan mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak. Dan orang-orang kusta ini berpakaian cabik-cabik, pakaian koyak-koyak, rambutnya terurai, dan mereka diperintahkan menurut hukum Taurat harus berteriak najis, najis, najis. Kalau ada orang mendekat, mereka harus berkata najis, najis, najis. Mereka harus berseru-seru tentang kenajisannya. Mereka harus dibuat sesadar mungkin bahwa mereka najis. Saudara dengar baik-baik, saudaraku, bahwa itulah yang membuat mereka akhirnya semakin lama semakin minder. Dan sesungguhnya mereka hanya boleh kalau sudah sembuh baru mereka pulang. Dan saya tidak tahu bagaimana mereka bisa sembuh, tidak ada penyembuhan. Beda waktu kita di rumah sakit Sitanala, ada obat, ada perawatan medis. Tetapi kalau di zaman Alkitab, mereka sudah kusta dikucilkan saja. Kalau mereka sembuh, ya sembuh, dinyatakan oleh imam bahwa mereka sudah tahir. Kalau tidak, ya mati saja begitu di tempat pengungsiannya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi ayat 14 dikatakan, Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perkataan ini adalah perkataan kuasa. Ini bukan sekedar perkataan kosong. Ini bukan perkataan yang ngawur, saudara. Sekalipun kalau kita melihat seolah-olah ini perkataan ngawur. Bukankah mereka berkata, Guru, kasihanilah kami. Tapi jawabnya, pergilah kepada imam-imam. Ini perkataan yang bukan ngawur, walaupun kelihatannya seperti ngawur. Ini perkataan penuh kuasa dari Sang Pencipta, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berkata, pergilah kepada imam-imam, sebab menurut hukum Taurat, yang berhak menyatakan orang penyakit kusta adalah imam, dan juga yang berhak menyatakan si penyakit kusta sembuh adalah imam. Jadi kalau mereka beriman dan percaya kepada perkataan Tuhan, seolah-olah Yesus berkata begini, kamu sudah sembuh. Apabila kamu percaya, silakan melangkah dan pergilah kepada imam, supaya imam menyatakan kamu sembuh. Dan mereka pergi. Sebenarnya kan ini suatu perbuatan gila, saudara. Mereka bisa saja bilang begini, ini gawat ini, hei bro, gimana ini?
Kalau kita nanti digebukin gimana nih bro? Kita ini masih kusta, disuruh pergi menghadap imam. Bukankah imam yang karantina kita? Bukan imam yang lockdown kita ini? Ibarat kita Pak dalam masa COVID sekarang, semua orang gila-gila ngomong lockdown, saudara. Orang kusta ini di lockdown juga di sana. Nah kalau mereka sampai mereka berkata, ini perbuatan ini bukan ini cari masalah ini. Kita disuruh pulang ke rumah, ke kota, menghadap imam, sementara imam sudah nyatakan kita tidak tahir atau najis. Tapi karena itu Yesus yang berkata, mereka percaya dan mereka melangkah dan dengar baik-baik. Mujizat itu tidak terjadi ketika mereka duduk-duduk. Mujizat itu tidak terjadi ketika mereka mendengar dan bergairah, lalu mereka berkata amin, 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 amin. Tidak, mujizat itu tidak terjadi ketika mereka mendengar-dengar, melihat-lihat. Tetapi mujizat itu terjadi ketika mereka melangkah. Dan Alkitab mencatat sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apapun persoalan kita, mari tetap berjalan. Jangan berhenti, katakan tidak ada seorang pun dan apapun yang bisa menghentikan langkahku. Sebab sementara aku berjalan, mujizat pasti terjadi. Dan perjalananku step by step adalah mujizat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari percayakan hal itu. Saya percaya betul dan saya sudah melewati hari-hari yang penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, yang penuh dengan keajaiban. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, camkan baik-baik ketika mereka melangkah seperti itulah terletak iman yang saya katakan. Di antara iman dan ketaatan muncullah keajaiban. Di antara iman dan ketaatan hadirlah mujizat, the wonders, perbuatan-perbuatan yang heran dari Tuhan dikala mereka mulai bertindak atas iman dengan ketaatannya. Iman tidak cukup hanya dipercakapkan, saudara. Iman tidak cukup hanya diendap-endap di dalam pikiran. Iman bukan sesuatu yang harus kita hafal-hafalkan, tidak. Percuma, saudara. Iman juga bukan informasi yang menambah pengetahuan. Saya mau katakan begini, ada banyak sekali orang berpikir kalau dia mulai banyak belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, lalu imannya makin kuat. Tidak. Iman juga harus dilatih dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, iman juga menjadi mati. Sebab Alkitab mencatat, iman tanpa perbuatan. Berarti perbuatan pada hakikatnya adalah ketaatan. Sebab kita akan berbuat sesuai, according, sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika kita membicarakan, mempercakapkan, dan melakukan firman Tuhan, terjadilah mujizat. Saya mau ingatkan kita bahwa Allah bukan satu mata pelajaran yang harus kita hafalkan. Allah atau Tuhan bukan mata kuliah wajib yang harus kita pelajari. Allah adalah pribadi yang hebat. Ya tapi kan Pak, di dalam mengikut Tuhan kita banyak sekali belajar. Iya, tapi bukan belajar tentang Tuhan. Justru ketika kita mengikut Tuhan, kita lebih banyak belajar tentang diri kita sendiri. Katakan amin, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, kita semakin mengenal diri kita, mengenal siapa kita, dan akhirnya membuat kita makin rendah hati, membuat kita makin tersungkur, sama seperti orang penyakit kusta ini ketika dia lihat dalam perjalanan, ketika dia mulai taat dan dia percaya kepada Tuhan, melangkah, lalu dia lihat udah tahir. Tahir, kuping saya sudah bagus, mata saya sudah bagus, jari-jari saya sudah hadir, semua organ tubuh saya sudah lengkap, saya sudah gagah lagi. Aku harus pulang menghadap Yesus. Aku harus mengucapkan terima kasih kepada Dia. Siapakah aku gerangan? Ini dikatakan oleh orang ini yang satu ini, dan anehnya ini orang Samaria. Bukan orang Yahudi, bukan orang yang penuh kasih karunia dan rahmat, bukan orang yang diperjanjikan, tapi orang Samaria. Sementara yang orang-orang Yahudi lain, yang 9 orang lain, justru setelah mereka sembuh, saya percaya mereka pergi gembira, dan ada yang bersuka cita, ada yang pergi mungkin main biliar lagi. Yuk main biliar lagi yuk, kita yuk udah sehat yuk. Yuk kita main futsal lagi yuk. Kembali kepada hobi-hobinya, kembali kepada dosa-dosanya, kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada habitatnya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-13, kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan berkata supaya kita tidak menggunakan tubuh kita sebagai senjata-senjata kelaliman. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mujizat tidak timbul ketika mereka merenungkan atau diam-diam manggut-manggut mendengarkan khotbah. Tidak. Sekalipun itu perlu, tapi
Mukjizat timbul ketika mereka bertindak, ketika mereka melangkah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ironisnya adalah yang sembuh ini dan datang menghadap Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Kisah Samaria ini menempelak orang-orang Yahudi. Ada berapa kisah tentang orang Samaria, saudara? Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ada kisah orang Samaria yang murah hati. Alkitab mencatat adalah seorang yang turun lalu disamun oleh penyamun, hampir mati, ditinggalkan. Lewatlah imam, lewatlah Lewi. Imam dan Lewi menyingkir karena mereka tidak mau dinajiskan. Mereka berpikir ini kan mayat. Hukum Taurat mengatakan imam tidak boleh dekat sentuh dengan mayat. Tapi kan ada hukum pentahiran. Kalau mereka punya belas kasihan, mereka bisa ditahirkan dengan hukum pentahiran. Tapi mereka memang enggan, mereka tidak mau, mereka memilih nyaman. Mereka tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Mereka tidak mau sibuk, tidak mau repot dengan orang-orang yang begitu. Tapi datang justru orang Samaria yang identik tidak mengerti kebenaran, identik tidak tahu agama, identik menjadi orang barbar yang dipandang tidak mengenal Tuhan dan dianggap kena kutuk. Tapi justru orang Samaria inilah yang melakukan perbuatan kasih sampai Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara dari cerita ini yang menjadi saudaraku dan sesamaku manusia? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang kedua ada kisah orang Samaria, yaitu perempuan Samaria yang sudah hidup dalam dosa, tapi ketika Yesus duduk-duduk di sumur Sikar, dan ketika itu orang Samaria perempuan itu datang dan dia menerima Yesus, perkataan-perkataan Tuhan dia terima dan dia percaya. Lalu setelah itu dia pulang ke kota menginjil dan seluruh isi kota keluar. Dia berkata, lihatlah di sana ada orang nabi yang menceritakan kepadaku tentang seluruh hidupku. Dan seluruh kota keluar, dan itulah cerita di Alkitab bahwa hasil penginjilan seorang mantan perempuan Dursila, mantan perempuan pelacur, yang akhirnya seisi kota bisa percaya dan terima Yesus sebagai Tuhannya. Lalu ada juga lagi perempuan Siro Fenisia yang juga orang kafir, yang ketika anaknya sakit dia berkata, Tuhan, anakku sakit, sembuhkanlah anakku. Tapi Tuhan berkata tidak layak memberikan makanan yang patut diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, ya tapi Tuhan, anjing itu juga layak mendapat remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dan Tuhan Yesus berkata, belum pernah kutemukan iman sebesar ini. Ibu, anakmu sembuh. Nah, saudara kekasih, jadi ini bukan persoalan agama, ini bukan persoalan saudara di gereja mana, ini bukan persoalan saudara sudah lulus sekolah teologi. Pak Yusuf Roni pernah berkata, jangan-jangan orang sekolah teologi tapi akhirnya tolol lagi. Saya tidak sedang menyindir siapapun, tetapi Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, dan buah-buah dari kebenaran itu ketika kita melakukan firman Tuhan, dan muncullah buah-buah itu dan Roh Kudus memberi kekuatannya kepada kita. Saudara kekasih, dan sekarang ini ada laki-laki Samaria yang penyakit kusta, dan dia yang datang bersyukur. Allah tidak pernah pandang bulu, Allah tidak pernah memandang rupa. Allah kita adalah Allah yang senang memberikan berkat-berkatnya kepada kita, sebab dia adalah Bapa. Allah kita itu adalah Bapa, dan tidak ada pengajaran lain, tidak ada agama lain yang mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu adalah Bapanya, dan semua orang-orang yang ikut dia adalah anak-anaknya. Kita menjadi anak dan Allah adalah Bapa kita. Nah, saudara bayangkan kalau Allah kita adalah Bapa kita dan sekaligus dia penyembuh. Bayangkan kalau saudara ada yang punya Bapa, dan Bapa saudara itu juga adalah merangkap dokter. Dialah Bapa, dialah dokter. Nah, begitu juga dengan Allah di surga. Dialah Bapa kita, dialah penyembuh kita. Saya dipanggil Tuhan ketika dia menyembuhkan saya dari rumah sakit. Semestinya saya harus operasi, tapi saya tinggalkan ruang operasi dan saya pulang. Tuhan menyembuhkan saya, dan sejak itu Tuhan memakai saya, dan sejak itu Tuhan tidak memberikan penyakit-penyakit yang lebih parah kepada saya. Saya percaya itu bukan perbuatan manusia dan bukan kehendak saya, itu kehendak Dia, supaya Dia menghadirkan saya pada sebuah situasi, dan di dalam situasi itu sadarlah saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Sama seperti si kusta ini, orang Samaria ini. Setelah dia penyakit kusta, dikucilkan, kita tidak tahu berapa lama, di daerah tapal batas, jauh dari kampung satu dan jauh dari kampung lain. Tapi Yesus datang
encounter, perjumpaan terjadi di sana. Dan dia sadar bahwa ternyata ada Tuhan yang menyayangi dia. Ada mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Saudaraku, dengar baik-baik. Jadi ini bukan persoalan kita ini orang Kristen atau tidak orang Kristen, tapi ini persoalan bagaimana kita mempunyai hubungan kepada Tuhan. Sebab penyembahan, ucapan syukur itu muncul karena kedekatan. Kedekatan di sini bukan soal jarak, bukan. Kedekatan di sini adalah hubungan, relasi. Terciptanya sebuah relasi kita dengan Tuhan di dalam kesadaran karena Tuhan telah menerima kita apa adanya. Saudara, dengar baik-baik. Alkitab mencatat ketika malaikat penghulu, malaikat berdosa di sorga, Allah Bapa langsung campakkan ke bumi. Tapi ketika manusia berdosa, Adam berdosa, Tuhan turun melangkah di Taman Eden. Dan saya percaya langkah itu langkah-langkah kedukaan. Langkah itu tidak seperti langkah-langkah biasa. Langkah itu langkah kesedihan. Saya percaya langkah itu diiringi oleh air mata surga yang berderai. Dan Adam pun ketakutan. Lalu Tuhan berseru-seru, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan Adam sembunyi. Saudaraku, dengar baik-baik. Inilah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Di dalam Yesus Kristus, Dia juga masih berseru-seru hingga hari ini kepada siapapun di antara kita. Tetapi ketika tercipta sebuah relasi, selayaknya kita menyembah Dia, memuji Dia. Sebab ketika kita menyembah Dia, gambar Allah semakin sempurna di dalam kita. Sebab kita dijadikan segambar, serupa dengan Dia. Saudara, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apa, pergumulan, persoalan, penyakit, penderitaan, kebingungan, ditinggalkan, kesepian, saudara, dongkol, pahit, dengar baik-baik. Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada di dekat kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang punya inisiatif, the first step, dan langkah-langkah selanjutnya, bahkan hingga kesudahannya, Tuhan mengerjakannya bagi kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, renungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian ini, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan
mengasihi-Mu, oh, memuliakan mengasihi-Mu. Haleluya, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Tuhan dan Rajaku, Allahku, Rajaku satu-satunya. Kepadamu kami tunduk taat, kepadamu kami percaya. Engkau Allah yang mengubahkan hidup kami, Engkau Allah yang memulihkan hidup kami, Engkau Allah yang memperhadapkan, memperjumpakan diri-Mu dengan kami. Haleluya Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, maka binasalah kami Tuhan. Sebab kami orang berdosa, tidak seorang pun yang baik, tak seorang pun mencari Allah, tak seorang pun benar, seorang pun tidak, kata Tuhan. Tapi Engkau telah membawa kami kepada keselamatan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami semua ya Bapa. Lihatlah semua kami Tuhan hari ini. Lihatlah semua jemaat-Mu, lihatlah semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada sekarang, dimanapun kami berada. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan mengenal, bahkan kepada hati kami paling dalam. Tuhan tahu. Berbicaralah Tuhan langsung pada hati kami masing-masing. Sampaikanlah terus kebenaran-Mu di dalam kami. Bapa, perdengarkan, bergaung, bergema terus di dalam hati kami, sehingga kami memikirkan Tuhan saja, bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan saja. Dan berilah kami keberanian Tuhan untuk percaya dan melakoni firman-Mu, percaya dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, yang konkret sesuai dengan firman-Mu, tindakan-tindakan ketaatan sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami dari hari ke hari penuh mujizat, dari waktu ke waktu penuh dengan mujizat. Kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian, sebab Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, kasihanilah jemaat-Mu, berikanlah pengertian, berikanlah hikmat, berikanlah wahyu, sehingga setiap orang mengerti firman-Mu dan mengerti maksud dan panggilan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami masih terus berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri kami, untuk keadaan memasuki new normal ini Tuhan. Kami minta Bapa, kuasa-Mu saja yang terjadi, dan berkatilah kami, jauhkan kami dari semua penyakit sampar, penyakit menular, penyakit apapun yang mencelakakan kami, sebab Engkaulah Allah tabib yang agung, dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, oleh darah Yesus kami dikuduskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam masa sulit, masa sukar, Tuhan tetap gembala yang tidak pernah berubah. Tuhan adalah gembala yang baik. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Dari firman-Mu menjelma menjadi makanan, menjelma menjadi minuman, menjelma jadi seluruh kebutuhan kami dalam hidup kami. Sebab firman-Mu adalah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah hati setiap jemaat yang ragu-ragu, yang bimbang. Tuhan, hiburkanlah yang susah. Bapa, tidak ada lagi orang-orang yang kecewa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat Tuhan, marilah kembali kepada tugas panggilan tempat dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, memelihara, memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sedang jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Boleh saling berjabat tangan seorang dengan yang lain. Tetap rukun, tetap damai, stay at home. Yang mulai bekerja, kembali bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa hari Rabu kita berjumpa dalam Rabu Penjala Zoom. Dan semua keluarga bisa ikut bersama-sama, duduk bersama-sama, menerima berkat Tuhan dan bersekutu bersama-sama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Shalom.